atau Sabah punya siasat, ketika ada tamu diterima aja itu. Sorenya Abah biasanya matur kalih kula ora. Bar maghrib aja metu-metu Pak ono tamu. Ketika tamu datang jemput gitu. Waduh ciloko nggih. Akhirnya dengan terpaksa berangkat. Tiap hari seperti itu. Apa yang membedakan dakwah jenengan dengan Abah? Karena ini kan sudah eranya era milenial. Iya. Sebab begini, saya kan orang Probolinggo. Iya. Pertama kali saya Probolinggo. Probolinggo Jawa Timur. Pertama kali saya mendengar ceramahnya almarhum Yai Suudi itu sekitar tahun 2012. Di SMK pada waktu itu beliau diundang acara Maulid Nabi. Saya mendengarkan itu, masya Allah, tidak pernah berhenti saya untuk tertawa gitu ya. Karena beliau itu apa? Kalau sekarang ada seni musik hip hop apa? Apa itu namanya? Big box. Itu beliau itu menguasai itu. Iya. Saya itu heran, istimewa. Karena saya belum pernah ketemu kiai gitu ya. Karena selama saya di Jawa Timur di itu ya mungkin karena saya dolane kurang aduh atau bagaimana, tapi saya ketemu dengan seorang kiai yang ceramahnya ada aliran musik milenialnya kan. Itu ketemu langsung live atau denger Langsung saya di SMK itu. Pada waktu itu saya masih jadi pengabsen di SMK. Dulu saya juga kerja di SMK. gitu. Di SMK Safi Akram jadi pengabsen, terus jadi apa itulah, bantu-bantu lah. Tidak lama. Nah di situ saya mendengar langsung ceramahnya beliau, masya Allah istimewa. Tetapi meskipun lucu, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Dan dakwahnya itu ceramahnya runtut nih, dari awal straight sampai terakhir. Oh bisa kita ambil satu kesimpulan seperti itu. Nah sekarang jenengan gitu. Gitu kan? Sekarang jenengan dan saya belum pernah mendengarkan ceramahnya jenengan secara utuh kan? Hanya melihat di apa di konten YouTube ada Gus Agim, kemudian membuat syair yang tiba-tiba kemudian bisa langsung dengan grup musiknya itu. Gimana Kiai? Apa yang branding, corok brand itu apa yang membedakan? Atau jenengan melanjutkan atau bagaimana? Silahkan. Jadi mungkin saya mau cerita dulu ya. Sebenarnya yang namanya dakwah itu saya itu anti. Iya. Saya itu nggak ingin dulu menurut saya itu basic saya bukan ceramah gitu loh. Basicnya gitu. Iya, saya basicnya bukan ceramah. Tapi kalau ngaji rutinan, buka kitab, oke lah gitu. Karena jenengan juga alumni Pondok Pesantren Salaf. Iya. Inginnya. Saya sih sebenarnya itu alumninya di Kranji, Baitul Muqaddas. Lagi ya saya dulu lulusan sana Magelang, Ngalerejo. Sampai saya bilang sama Abah, masa apa anak kiai kudu ceramah, aku lagi gitu. Kan ndak harus ceramah, Bah. Yang penting pokoknya ilmunya manfaat lah bilang gitu lah. Wis ono Abah, wis ono Kang Mas. Maksudnya kudu melu terjun. Kudu. Nggih pun, tapi kula nuwun syarat kula ngeten ra. Oke, ya. Mangke nek menawi kula sampun nikah. Nek kula pun nikah, kula nembe purun menawi ceramah. Barang kula nikah disodori meleh, ayo wis kawin nggih. Kula lulus niku langsung dicepetke niku nikah niku. Padahal kula harapannya itu lulus dari pesantren ya ada waktu 5 tahun lah untuk cari pekerjaan atau apa biar umpul-umpul gitu lah. Tapi nyata ndak langsung, ndak lama itu 1 tahun dinikahkan. Ya wis nikah ngenteni apa maneh. Mangko nek wis duwe anak. Lagi gitu. Habis itu dilalah Allah mengabulkan nikah 1 tahun langsung jadi gitulah, ibaratnya 1 tahun punya anak.
wis duwe anak ngenteni apa maneh. Ya saya mau saya mau ceramah kayak Abah, tapi punya syarat lagi 2. Apa? 1, hari itu Abah betul-betul tidak bisa. Dan yang kedua, Kang Mas betul-betul tidak bisa. Saya baru mau. Tapi kalau Abah itu kok ada waktu yang ya nyun sewu artinya kosong, atau Kang Mas kosong, saya tidak mau. Jadi walaupun saya bisa, tapi saya menolak gitulah. Cadangan nomor 3. Iya, cadangan nomor 3. Jadi ketika ada orang daftar, Abah kok kosong, ya saya tidak mau. Pokoknya kudu Abah tidak bisa, Mas Fatur tidak bisa, baru saya gitu. Ya anak koyo ngono suwe. Ya pokoknya kok kuwi saya bilang gitu. Nah, ternyata Abah punya trik tersendiri. Saya nek ngurusi mungkin ya ini mungkin ini prediksi saya. Kene ngurusi angking koyo ini kesuwen anak nggih, orbitnya lama gitu kan. Atau Abah punya siasat, ketika ada tamu diterima aja itu. Diterima. Terus kemudian sorenya Abah biasanya matur kalih kula ora. Bar maghrib aja metu-metu Pak ana tamu. Tamu sapa? Dinteni bae. Ketika tamu datang jemput gitu. Waduh ciloko nggih. Tapi saya dulu lupa. Pertama kali di mana lupa karena memang sebenarnya enggak mau, saya di awal seperti itu enggak mau. Saya pengennya yang lain lah, versi yang lain. Tidak harus sama seperti Abah ceramah, kita enggak harus. Akhirnya dengan terpaksa berangkat. Tiap hari seperti itu. Jadi ana tamu aja metu-metu datang jemput. Jadi kita ndak siap materi, ndak siap apapun. Lagi materi ini apa, ngomongnya apa. Akhirnya dengan setiap mau berangkat saya langsung minta oret-oretan sama Abah. Bah iki acarane manten apa nggih? Anu bae iki nggo sing disampaikan iki. Saya punya kepean kan. Saya catat itu. Saya catat pakai ya kertas kecil lah. Saya catat. Aduh, alhamdulillah. Kalau pas dulu seringnya kan pakai podium, aman, Kiai. Nah, taruh kita bacakan aman enggak kelihatan. Tapi ketika enggak ada, waduh piye nggih, HP juga waktu itu belum gitulah. Belum begitu nganu. Akhirnya ya lama kelamaan ya akhirnya belajar ya dengan cara ya dulu kebetulan walaupun belum gempar media sosial lewat YouTube, tapi banyak sekali CD ya kan ya. Dulu kan CD bajakan kan wah luar biasa. Nah pengajiannya Abah itu dibajakan banyak bajakan. Itu saya beli saya tonton videonya Abah. Wah, yang lagi rame apa? Ki Joko Goro-Goro. Wah, saya tonton videonya Ki Joko Goro-Goro. Rame lagi Haji Anwar Zahid. Wah, saya beli kasetnya, CD-nya, ya bajakan, bukan yang asli. Saya tonton videonya. Itu akhirnya saya mempelajari karakter-karakter orang berdakwah di situ. Ya termasuk kiai-kiai yang coba yang natural, yang rileks, ya juga ya untuk perbandingan lah seperti ini. Lah saya itu memadukan kolaborasi itu, Kiai. Ki Joko Goro-Goro seperti ini, ya Anwar Zaid seperti ini. Abah seperti saya belajar untuk memadukan. Tak padukan lah. Kadang-kadang kan Kiai ketika menerangkan kan ada yang kesamaan kan. Misalkan acaranya Maulid Nabi, ya, Kiai ini menerangkan Maulid Nabi seperti ini. Kadang-kadang hampir sama lah. Ini saya padukan itu. Dari sini saya padukan gitu. Itu berawal mulai belajar ya di situ. Paling tidak berarti 2008 itu saya awal mulai terjun. Mulai belajar di situ. Tapi ya tetap saya punya saya penting sak palongo, sedia payung sebelum hujan. Ya walaupun saya sepi Kiai, belum ada yang undang. Tapi tiap hari saya nonton pengajian. Tiap hari saya belajar bagaimana, karena tadi pengalaman Abah modelnya mendadak lah, spontan itu.
Aja lunga-lunga bar zuhur Pak ana tamu jemput. Bukan daftar tapi jemput, jadi langsung praktek gitu. Sampai-sampai dulu itu saya sering diomongin sama grupnya Abah, berarti yang Alfa Sola itu tadi. Ustaz, kok temune sawal tok karo sampean kayak gitu kan. Karena dulu memang lakunya ketika sawal nggih. Karena tadi ibarat kata MOU saya dengan orang tua kan, kalau Abah nggak bisa, Mas Fatur nggak bisa, saya baru mau kan gitu. Nah kebetulan jadwal pengajian paling banyak itu Abah di bulan Syawal. Kalau Maulid ya masih bisa diladenin lah, Rajaban masih bisa diladenin, Syakban masih bisa diladenin. Tapi kalau Syawal nggak bisa Kiai. Syawal itu satu hari kadang-kadang sampai 7 permintaan, 8. Jadi sehingga ya Abah, kakak, terus kemudian saya dibagi itu. Main semua. Semua. Kalau pasukan itu all out. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, dicicipi kopinya dulu. Masya Allah. Niki kan arane kedai bincang. Iya. Kalau ndak ada kopinya kan bukan kedai. Gitu ya. Oke, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pripun rasane kopine? Rada kecut-kecut sithik nggih. Iya. Arabica. Enak Kiai. Nggih, niki saking Bandung. Ada orang Bandung ngirimi kopi ngoten lho. Dan saya suguhkan ke tamu-tamu yang hadir di sini. Dr. Sabila Rosyad, Pak Yasan Suaidi, termasuk jenengan Pak Kiai Suudi, Hakim Suudi, Gus Hakim. Baik Kiai, jadi nopo arane model ceramah panjenengan adalah combine gitu. Iya. Mengkombinasikan antara beberapa penceramah iya. Kemudian dikombin menjadi satu. Yang istimewa menurut saya adalah menyusun syair-syair di atas panggung itu loh. Itu apakah murni sebelum naik panggung sudah dikarang atau memang di atas panggung itu jenengan spontanitas? Sebab saya lihat kok kadang-kadang kicok spontan gitu. Iya. Niku kula mboten saged jenengan. Dan saya memang ndak punya basic nyanyi Kiai. Iya, basic saya itu mbuh apa ndak tahu saya itu. Kalau suruh nyanyi ora iso babar blas saya itu ndak bisa. Gimana Kiai? Sebenarnya gini, ya ada beberapa yang memang sebelumnya sudah disiapkan. Tadi kayak misalkan ada penceramah, wah ini sholawatannya bagus ini. Terus betul-betul saya tirulah, saya hafalkan. Jadi murni punya si penceramah itulah gitulah. Tapi untuk lagu-lagu yang terbaru itu yang sering itu justru malah spontan Kiai. Saya juga nggak tahu. Kalau suruh ngulangi nggak bisa gitu. Jadi ketika misalkan dulu pas lagu Santik itu kan ya, yang Siti Badriah kan, emang lagi Santik itu kan, kita sih rame gitu, opo gitu, itu muncul baru ketika saya spontanitas. Terus ada, saya kalau ngaji kan biasanya ngajak temen ya kan, kadang-kadang ya adik sendiri, kadang-kadang ya tetangga, kadang-kadang siapalah pokoknya saya aja. Terus memberikan komentar. Pokoknya setiap saya ngaji itu siapa yang saya ajak awal-awal saya suruh mintai komentar. Coba komentarnya apa, pendapatnya apa, kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Ki mau apik kuwi lagune kuwi. Lagu wis dibaca Santik ya apik. Mau ngarange piye embuh nyarate. Tapi terus kemudian sampai di rumah saya gali lagi, saya perbaiki baru menjadi sebuah syair. Yang sering malah seperti itu Kiai, jadi spontan. Jadi di panggung spontan, cuma kemudian sampai rumah direview. Iya, direview. Diperbaiki. Acara berikutnya lebih sempurna. Iya, gitu. Kecerdasannya beliau. Karena tidak semua orang bisa membuat syair Kiai. Coro anune not-notnya itu ndak setiap, meskipun lagunya niru, tapi kan syairnya yang susah. Nggih napa? Nah itu kan istimewanya kan di situ.
Saya sering melihat jenengan seperti Lost Doll itu. Ini kok ada karangannya jenengan enggak itu? Asli spontan enggak? Lost Doll ini. Lost Doll. Iya itu. Punya jenengan punya ya? saya. Nah, saya lihat itu loh. Ini awal mulanya luar biasa. Karena kan memang enggak setiap penceramah bisa ngarang syair. Iya. Makanya kalau jenengan itu semi penyair itu tinggal melanjutkan saja rekaman resmi ngoten loh. Ya, jenengan sudah pernah rekaman resmi belum? Belum. Ada yang nawari. Memang seperti itu. Nah karena tadi kan kembali ya. Dulu niatan akun kan Kidung Panca Kiai. Jadi syair-syair yang pernah saya buat itu pengen saya up gitu loh. Tapi kan belum sempat. Akhirnya ya udah Gus Hakim Saudi official tadi. Dan dakwah jenengan itu bisa berkembang seperti Cak Non nanti nggih. Nggih model-modelnya seperti Cak Non apa mboten nggih? Ya kalau Cak Non mungkin lebih lebih rileks. Lebih ya apa namanya? Dialognya dengan masyarakat langsung itu lebih lah, ada santai. Kadang-kadang ya di atas panggung dia merokok. Saya belum berani kadang-kadang pengen karena memang terus terang ya saya perokok ya kan. Tapi wah kayak Gus Ali enak ayo sholawatan dia merokok gitu kan. Saya itu pengen tapi parah aja tak empet lah gampang lah gitu. Istimewa. Berikutnya ada kisah menarik apa Kiai dari Abah nih dalam hal dakwahnya? Ada yang bisa kita tiru lah sebagai generasi penerus Abah, misal Kiai Kiai Said Suudi almarhum pernah dawuh jadi pendakwah harus seperti apa, artinya untuk sangu kita yang muda ini Kiai. Banyak sekali Kiai. Saya yang paling mengesankan itu saya juga tidak tahu kan, karena kan masalah mati kan rahasia ilahi kan. Yang jelas saya merasakan itu 2 tahun sebelum Abah meninggal itu kalau pengajian pasti ngajak saya. Saya juga tidak tahu apa aku orang nyekel duit gitu. Karena kehebatan Abah ini terus terang tahadus bin nikmah Kiai. Walaupun anaknya diajak, berarti bukan kita yang ikut kan. Yuk melu ngaji nganggur dong. Abah nganggur ke orang job ya ikut baik. Nanti ketika pulang itu walaupun anaknya ini saya dikasih dan Abah itu yang saya ketahui kabeh ana hake wong liya. Dadi kudu ditokke. Lah Abah mungkin nek ceramah dikeluarkan 20%-nya langsung itu dikeluarkan. Kalau dapatnya 500.000 seumpama ya berarti ya kali 20% berapa tuh Kiai? 100.000 ya. 100.000 dikeluarkan. Itu continue lah, selalu lah gitu. Lah saya sendiri yang ikut mengawal ya renas. Jadi ya bijak pokoknya mesti gelem. Tapi kan dulu kan kecenderungan di hati saya apa aku ora nyekel duit kok wong tuwa ngerti gitu kan. Karena memang secara kebetulan pas ndak megang uang Kiai. Jadi pas pernah sepi ya karena kan ngajar di MTS ya boleh dihitung lah bayarnya berapa dengan tukang parkir kan banyak tukang parkir. Hitungannya itu. Aduh. Jadi ketika ikut ya alhamdulillah dapat terus tiap hari kan, dapat terus. Waktu itu belum tahu lah yang apakah itu kan enggak punya pemikiran seperti itu sama sekali. Hanya tahunya ngerti ya sing paling melas kayak nyong. Sing paling orang duwe aku. Jadi aku sing dijak akhirnya kan DKI lah memberi kepada anaknya dengan ada semacam karena diajak pengajian kan tidak menjadi kecemburuan sosial. Berbeda halnya dengan
parani kei sementara yang lain itu kan bisa jadikan masalah kan. Tapi Abah punya luar biasa gitu ya, kadang-kadang ya kakak-kakak saya diajak semua, yo dikasih semua. Itu yang pertama. Jadi bisyarah dari dakwah itu pokoknya selalu dikeluarkan dan langsung itu. Anggap seperti zakat nih. Iya, nanti zakatnya apa itu tidak menunggu setahun sekali ya pun, dan ini mungkin ya di luar fikih lah. Mestinya kan satu hal satu nisab baru dikeluarkan, apa enggak? Jadi tiap dapat langsung keluarkan, Sebetulnya kan enggak ada kewajiban zakat sih. Ya enggak. Tapi kalau dimasukkan sekarang bisa Kiai, karena ada ya. zakat apa namanya, profesional. Profesi. Zakat profesi kan. Iya. Pegawai negeri dalam jangka waktu 1 tahun, kalau nisabnya sama dengan emas kan gitu, 40 juta lah. 1 tahun 40 juta, tahun berikutnya kira-kira ngurang apa enggak kan keluar 2,5%. Sementara seperti Abah panjenengan kan lebih dari itu. 20%. Itu 20% Kiai. Iya. Ya artinya itu salah satu di antaranya. Terus yang kedua ya pokoknya dimanapun kamu pergi jangan tinggalkan jamaah. Ini yang berat Kiai. Berat ini. Jadi wes pokoknya apa itu ketika perjalanan Pak wes dinteni di bel kayaknya dia berhenti sholat dulu. Ora urusan kono kari Pak ora. Pak udah di bel lah, waktunya pas waktu sholat ya harus sholat dulu. Jadi apa ndak pernah udah ngaji dulu sholatnya belakangan dan nah, kecuali ketika naik kok pas belum ada, jadi ya itu lain lagi lah, karena kan kalau ketika adzan harus berhenti ya juga kok 15 menit toh itu kan juga jadi problem kan, karena ibarat yang disampaikan belum tuntas. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ini yang penting lagi nih, jangan beda-bedakan siapapun yang undang. Pokoknya yang pertama ya sudah, kalau kamu sudah sanggup ya wes, walaupun ke cilian ono sing ngundang anyaran gede, kamu ndak boleh pilih yang gede, yang ini diambil, ditinggalkan ndak boleh. Wes itu pesan apa gitu. Jadi kaya abahmu itu pernah diundang sama Pak Kiai Moklas Jawa Timur, apa namanya, Cirebon. Berarti tepatnya Patebon. Pondok pesantren apa sih ya Pak Kiai Moklas itu ya? Saya lupa itu. Itu sempat ngundang abah itu berkali-kali enggak bisa. Sampai kiainya sendiri datang ke rumah abah. Awalnya dulu ngebel. Kiai, saya ngundang Menteri Agama itu datang. Gitu kata kiainya. Saya ngundang Menteri Agama itu langsung datang. Saya ngundang Kiai Hasyim Muzadi langsung datang. Saya ngundang Kiai yang gede-gede itu datang semua. Sampai kok angel teman gitu. Kata apa? Nggih, ngapunten Nyai wong kula sampe nonton jadwal. Ya kan dilimpah ke yang lain kan bisa. Ini sudah 3 kali lo ngundang, nggak bisa ke gimana? Akhirnya keempat kalinya itu Kiai sendiri datang ke rumah. Tapi ini saya dapat cerita dari Umi dan Abah sendiri. Pas kebetulan waktu itu tidak menangi lah. Kiai datang sendiri ke rumah. Wah, Abah itu dimarahin habis-habisan sama Kiai itu. Wah, ibarat kata itu sampan Kiai wes gede kok dudang juga ya, gitu lah kan. Habis rampung selesai, Abah cuma mengeluarkan satu kata tok. Ngapunten Kiai, lah jarene Kiai iki kon jujur. Ya apa gitu. Jadi kon jujur. Lah kan aku wis nyanggupin karoan sing pertama, ora kena ingkar janji. Ya mosok kok dengan adanya jenengan yang baru datang sing kita tinggalke. Berarti kan aku makin ngapusi. Sing kedua ingkar janji. Jadi yo Pak ora ki jenengan Pak nyeneni aku ora apa-apa. Sing penting sing pertama sing tak lakoni. Jenengan sing nomor loro ya nomor loro. Nek kelem diwayah ya berarti ya dek kono nang jenengan gitu.
Tapi kalau sana suruh batalkan pindahkannya, saya tidak bisa. Kiainya yang hanya marah-marah langsung meluk abah, terus ya apa ya, suasananya menjadi gimana lah, menjadi haru ya. Sampai terus menepuk pundaknya abah, lanjutkan perjuangannya Kiai, lanjutkan. Salut, aku baru menemukan Kiai model jenengan hebat, kata Kiai cilian justru sampean Kiai katanya gitu. Makanya sampai sekarang apa ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kok ada rumor wabah anu ge tundang ora teko, ya pasti ada sesuatu. Nah, kalau sakit atau apa. Tapi kalau dengan kesengajaan pindah yang ada, menurut saya tidak mungkin lah, tidak ada lah. Gitu. Nggih. Jadi 3 hal niku nggih. Iya. Yang ya diantaranya lah. Diantaranya yang paling berkesan itu yang belakang ini nggih. Yang belakang yang nomor 3 itu. Iya. Tegese tidak pilih-pilih isi amplop. Iya. Itu. Nggih, dan ini memang penting karena penting disampaikan dan penting kita tiru sebagai generasi penerus dakwahnya para ulama. Nggih, ngoten niku bahwa kita jadi dai itu bukan karena isi amplop. Iya. Tetapi yang paling penting adalah sampainya dakwah itu kepada masyarakat, dan niku wau napa ngarane menepati janji niku. Iya. Sebab nggih manusiawi mawon ketika kita diundang acara lebih besar kan ketinggalannya lebih besar. Betul. Acaranya ini mesti amplopnya tebel gitu kan. Gitu. Maka akhirnya kita melempar yang kecil, Pak ora sing cilik, Pak ora ditinggal engko oleh sing luwih gedhe. Ada satu cerita yang menarik juga. Abah mau di Bon lah. Banget di Bon itu pengajian di Kalimantan. Di sana berarti seingat saya 7 tempat. Berarti nanti ada kegiatan 7 tempat di Kalimantan. Kebetulan waktu yang ditentukan oleh panitia itu 1 sampai 6 itu tidak ada masalah. Tapi ketika di tempat yang terakhir itu Abah itu ada jadwal, Kiai. Abah ada jadwal 1 itu. Abah batalkan kok. Ndak itu. Iki berarti aku mulai kapan ke? Barat kata contoh misalkan kok ya iki nanti pulangnya ya tanggal 20 Januari Pak Yai. 20 Januari tekan ngomah jam piro? Ya ora-orane waktune jam ngene lah gitulah kan. Nah, sementara di 20 Januari itu ada acara. Abang akhirnya bilang aku ora iso ke, nek piye nek 6 bae, sing 7 ora usah. Sing tanggal 20 saya sudah ada acara. Padahal acara cuma sederhana, acara di kampung apa acara apalah. Acara panitia, ini 1 paket Kiai, harus 7 dan tidak boleh 6. Nggak apa-apa sih 6, yang 7 siapa Pak? Nggak bisa Pak ya, wes sih jadi otot-ototan ini kata panitia. Yang 1 dilemparkan ke orang Pak Yai, artinya yang ada acara 20 akhirnya itu apa yang disuruh ngalah, iya kasihkan ke anaknya atau siapalah, wong itu juga sudah biasa kan. Ora komen ya aku rakut ora iso ninggal iki. Jadi nek gelem 6 aku mangkat, nek kon 7 ninggal iki saya menolak. Itu yang wah luar biasa ini. Padahal kan Kalimantan. Kalau paketan itu kan tebel paketannya kan seperti itu. Dan ini Masya Allah luar biasa melihat kadang-kadang di tengah masyarakat juga ada rumor ada Kiai DP. Iya betul. Iya Kiai DP sebelum ceramah di DP dulu sekian persen, nanti itu menurut jenengan bagaimana Kiai DP, istilah Kiai DP nonton nih? Kalau saya pribadi pamali ya, kalau orang Jawa itu pamali lah. Tapi kalau untuk sifatnya tadi yang saya sampaikan, misalkan kita punya grup hadroh atau apa, itu hal yang wajar Kiai. Karena itu bukan untuk kitanya, tapi untuk grup jamaah kan. Sebab kalau jamaah kan kita harus perhitungkan. Sebab kan orang banyak mungkin sudah
munduri tanggalan, jadwal ini di cancel, macam-macam loh, kok ndak jadi, ndak ada TP kan. Itu kan orang banyak kan kasihan lah gitu. Tapi kalau murni pribadi saya sendiri ya kurang setuju lah. Dengan kirang kerso gitu. Okay. Karena prinsip orang tua mungkin, Iya. bawaan prinsip orang tua. Saya sekarang pun juga beberapa kali banyak panitia yang mengatakan, ngapunten niki bisa renjenengan pinten. Nggih. Kalau ngejawab bisa rai kula niku nggih sak kersane jenengan, sak kokele jenengan. Pantosen jenengan ini pira kalau ngeten lah guyonane. Ya pokoke barang dikek ini ku Bu nggih, Pak nggih. Akeh ya ora nolak kuwi lho. Saya cuma bilang gitu tak. Artinya beberapa yang tanya itulah. Kira-kira berapa bisaronya, berapa itu. Ini ku prinsip kok. Iya. Prinsip. Nggih, kadang-kadang ya tapi yang namanya Allah Ta'ala paring rezeki niku nggih meskipun GDP ramai nggih. Iya betul. Nggih GDP kok ketika kita menganggap bahwa kok kurang sih nggih, kurang ini kurang ini, tapi nggih tetep undangannya ramai, wong itu memang rezekinya. Iya betul. Dari pangeran gitu kok. Tapi nggih ngoten niku prinsip. Kadang-kadang wah enak ono GDP kita mau niru ndak bisa. Iya betul. Ya kembalikan ke niat ini. Kita juga tidak tahu kan mereka niatnya apa dan sebagainya. Mungkin dengan skala Kiai Nyuwun Sewu biasanya KDP itu kan yang sudah viral besar kan. Karena kan juga perhitungannya kan macam-macam banyak sekali kan. Oh alam lah, nggak tahu. Terakhir. Karena sudah hampir berapa menit Mas? 44 menit hampir ya. Hampir 1 jam. Mboten kroso. Terakhir pesan panjenengan untuk kita para generasi muda, terutama generasi muda Nahdlatul Ulama dalam menghadapi era global. Kita kadang-kadang pengajian ini anak-anak muda kita jarang ikut pengajian di musola masjid, tetapi mereka lebih condong untuk mengikuti pengajian yang ada di YouTube. Di mana pengajian-pengajian yang ada di YouTube itu rata-rata pemahamannya laisa min ahli sunnah wal jamaah. Nah ini nasihat panjenengan untuk kita generasi muda seperti apa? Ya sebenarnya gini. Satu tujuan daripada saya membuat akun YouTube itu arahannya ke anak-anak muda. Bagaimana caranya biar anak muda itu walaupun ngaji lewat online, tapi betul-betul yang dipilih adalah kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang dari min ahlus sunnah wal jamaah. Cuman tadi tantangannya kiai, kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kalau ikut pengajian rutin ya agak malas gitu. Tapi kalau buka YouTube ya lihat yang macam-macam. Artinya kalau kiai-kiai yang punya lokal itu saya sering ngecek di HP, kan kita juga punya siswa kan, ya jarang sekali ada pengajian, itu jarang sekali lah. Ya namanya ini tontonan hiburan. Makanya barangkali lewat dakwah saya ada Sair Losdol, kemudian Kartonyono dan sebagainya, itu biar mereka nonton tapi bisa mengambil isi daripada yang saya sampaikan itu. Iya. Ya, kalau yang jelas sih kita jangan sampai kepaten obor lah. Bagaimana caranya kita memperkenalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tanamkan sejak dini ya, dengan cara, karena sekarang dunianya dunia IT ya, kita berusaha dakwah melalui IT. Mungkin itu Kiai. Terima kasih Gus Hakim Suudi, sudah 45 menit ada di Kedai Bincang. Semoga ngobrol-ngobrol kita ini bisa memberikan manfaat. Amin. Alhamdulillah. Kalau saya lihat di akun YouTube saya, obrolan-obrolan saya dengan tamu-tamu ini
peminatnya banyak. Luar biasa. Peminatnya banyak, dan itu saya harapkan betul. Makanya kenapa di background, di belakang panjenengan tulisannya Cetha Nahdlatul Ulama, artinya bahwa akun yang saya buat adalah memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya kita tetap bersama dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Demikian Kiai, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. ke rumah satu saat. Siapa tahu kita bisa kombinasi bareng di atas panggung. Amin. Sekarang di sinilah kombinasinya no. Satu saat ya, tapi saya tidak bisa nyanyi. Terima kasih Gus Hakim, semoga panjenengan semua dan semua keluarga beliau almarhum Yai Suudi diberikan kesehatan, diberikan keberkahan semuanya, dan kita bisa istiqomah untuk balighu anni walau ayah kepada masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah obrolan saya dengan beliau Gus Hakim Suudi. Semoga apa yang beliau sampaikan dan obrolan kita bisa memberikan manfaat. Dari saya kalau banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.